Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahmah Maulida, NIM 1908101151, kelas PAID semester 4, akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam klasik pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, bagian A, awal muncul dinasti Abbasiyah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika adanya pihak oposan, yakni Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi SAW yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi baru menjelma menjadi gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Alasan lainnya kenapa mereka bersikap oposan adalah karena menurut mereka pemerintahan Umayyah telah banyak menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam. Propaganda Abbasiyah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Daulah Umayyah. Umar memimpin dengan adil. Ketentraman dan stabilitas negara memberi kesempatan kepada gerakan Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan gerakannya yang berpusat di Al-Humayyah. Pimpinannya waktu itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang zahid. Dia kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad, yang memperluas gerakannya. Dia menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu kota Al-Humayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muhammad wafat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Panglima perangnya berasal dari Khurasan, bernama Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim berhasil merebut Khurasan dan kemudian menyusul kemenangan demi kemenangan. Pada awal tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, Ibrahim al-Imam tertangkap oleh pemerintah Daulah Umayyah dan dipenjara sampai ia meninggal. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, pada akhirnya ia digantikan oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas. Tidak lama setelah itu, 2 bala tentara Abbasiyah dan Umayyah bertempur di dekat Sungai Zab, bagian hulu. Dalam pertempuran itu, Bani Abbas mendapatkan kemenangan dan bala tentaranya terus menuju ke negeri Syam atau Suriah. Dan disinilah pada akhirnya kota demi kota dikuasainya. Pada masa pemerintahan Abul Abbas sangatlah singkat, yaitu dari tahun 150 sampai 754 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang merupakan saudara dari Abul Abbas. Abu Ja'farlah sebenarnya yang dikenal sebagai pembina sekaligus bapak dari keturunan para khalifah dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far dikenal sebagai seorang yang keras dalam menghadapi lawan-lawannya, terutama dari keturunan Bani Umayyah, Khawarij, Syiah yang merasa didiskriminasi oleh dinasti Abbas. Bagian B, Khalifah Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal, periode lanjutan, periode Buwayhi, dan periode Seljuk. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah yang merupakan pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, dan Al-Mu'taz. Berikut juga diantaranya nama-nama yang tercatat yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Yang pertama ada Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah yang merupakan sosok pemimpin yang tegas dan juga yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah, yang pada masanya ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur yang merupakan pemimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun. Ia merupakan saudara Abu al-Abbas.
selama pemerintahannya ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya ia berhasil memunculkan ghairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya juga telah tumbuh karya sastra. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya atau biasa disebut The Golden Age of Islam, yang pada masa itu ia sebagai khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809. Yang pada masa itu beliau mendirikan Bayatul Hikmah yang merupakan sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya, dan juga beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya itu keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Bayatul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemah karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Yang keempat ada Al-Ma'mun ar-Rasyid yang merupakan anak dari Harun ar-Rasyid yang memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833. Al-Ma'mun juga merupakan khalifah yang ketujuh. Yang kelima Al-Mu'tasim. Ia memerintah Bani Abbasiyah ini setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya yakni 833 sampai 842, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mu'tasim, secara perlahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tidak heran bila kemudian lahir dinasti Buaihi, Mamluk, dan Seljuk. Bagian C. Wilayah perluasan Bani Abbasiyah. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pada dasarnya pergantian dinasti dari Umayyah ke dinasti Abbasiyah ini di puncak kepemimpinan Islam mempunyai arti yang lebih tinggi dari sekadar perubahan dinasti semata. Peristiwa itu merupakan revolusi dalam sejarah Islam, titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan Rusia dalam sejarah Barat. Berdirinya dinasti Abbasiyah sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu menyandarkan khilafah pada keluarga Rasul dan kerabat-kerabatnya. Selanjutnya, ketika Daulah Umayyah jatuh pada tahun 750 Masehi, adik kuasa Islam berpindah ke tangan daulah baru yang berpusat di Baghdad, yaitu Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah yang merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Masa ini merupakan masa keemasan bagi umat Islam sebagai pusat peradaban dunia. Bahkan Jarzi Zaidan melukiskan Daulah Abbasiyah sebagaimana dikutip oleh A. Hashmi, bahwa dalam zaman ini kedaulatan kaum muslimin telah sampai ke puncak kemuliaan, baik kejayaan, kemajuan, ataupun kekuasaan. Daulah Abbasiyah mempunyai kedaulatan atas dunia Islam pada saat Eropa sedang tenggelam dalam kebodohan. Pada saat itu Timur sedang berada dalam periode kebangkitan pemikiran, di mana Islam datang menghembuskan semangat. Maka bangkitlah Persia, Turki, bahkan penduduk Cina dan Jepang turut bangkit kebudayaan di masa Daulah Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah cukup panjang. Negara Islam juga sebagai adik kuasa yang tidak dapat tertandingi, kian lama tambah meluas wilayah kekuasaannya sampai ke daratan Eropa dan Asia. Namun negara adik kuasa ini telah dipukul mundur oleh tentara Mongol ke Baghdad dan peristiwa Perang Salib dan mundurnya pamor umat Islam di Andalusia setelah runtuhnya kekuasaan Islam di Cordoba pada tahun 1236 Masehi. Sevilla pada tahun 1248, Toledo pada tahun 1085, dan Granada yang satu-satunya kekuasaan Islam di Andalusia pada saat itu, membuat berakhirnya Daulah Abbasiyah ke Mesir dan akhirnya tidak ada lagi adik kuasa Islam di dunia waktu itu, dan yang tinggal hanyalah sultan-sultan yang menguasai daerah masing-masing seperti Mesir, Afrika Utara, Asia Barat, dan Asia Tengah.
Apabila pemerintah Bani Umayyah masih melakukan ekspansi perluasan kekuasaan, berbeda halnya dengan Bani Abbasiyah yang menghentikan perluasan, tetapi lebih terfokus pada peningkatan kualitas, terutama peradaban intelektual. Bagian D. Sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbas atau Khalifah Abbasiyah ini sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah yang dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam menjalankan tugasnya, Khalifah Bani Abbasiyah ini memiliki sistem pemerintahan yang dibantu oleh wazir. Atau Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Khalifah dibantu oleh Sekretaris Negara. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua disebut masa pengaruh Turki. Yang ketiga disebut masa kekuasaan dinasti Buwaih. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, biasa disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Bagian E. Hasil peradaban Bani Abbasiyah. Peradaban Islam Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah selama berkuasa bervariasi menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, budaya yang terjadi selama masa pemerintahan. Periodisasi di masa Abbasiyah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, periode 1 pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, Persia 1. Periode 2, 232 sampai 334 atau 847 sampai 945 Masehi, Turki 1. Periode 3, 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi, pemerintahan dinasti Buwaih. Periode 4, 447 sampai 590 Hijriah atau 1555 sampai 1194 Masehi. Periode Bani Saljuk atau Turki 2. Periode 5, 590 sampai 656 atau 1194 sampai 1250 Masehi. Periode yang terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Selanjutnya, Daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya pada periode 1. Khalifah periode pertama dikenal sebagai yang terkuat dan kemakmuran pada saat itu mencapai level tertinggi. Kejayaan dinasti ini terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Aset yang dimiliki Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun ini dialokasikan untuk dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, serta budaya dan sastra.